Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cepi Supriyatna. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh tayangan video dari Gubernur Maluku Utara ya, yang berisikan dalam narasi itu adalah pertemuan antara Gubernur Maluku Utara dengan Jaksa Agung di Jakarta. Gubernur Maluku Utara sengaja meminta dikawal program pemerintah Provinsi Malut agar anggaran-anggaran tersebut, APBD provinsi tersebut transparansi dan akuntabel, sehingga berkonsultasi dengan Jaksa Agung dan kemudian diarahkan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini Gubernur Maluku Utara Sherly Yoanda atau yang kita kenal Sherly Laos, agar selalu berkonsultasi dan juga selalu bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Seperti itu. Di sini sebelum saya membahas, kita lihat dulu cuplikan videonya seperti yang ditayangkan pada video berikut ini. Jadi kunjungan saya hari ini sebagai Gubernur Provinsi Maluku Utara bersilaturahmi dan juga berkonsultasi dan minta arahan juga dari Pak Jaksa Agung tadi, arahan dari beliau untuk memastikan Pemprov Maluku Utara bekerja sama baik dengan Kejaksaan Tinggi di Provinsi Maluku Utara, saling berkolaborasi bagaimana memastikan pemerintahan tata kelola yang transparan dan akuntabel, dan juga memastikan pemanfaatan APBD setiap rupiahnya dimanfaatkannya dengan baik sesuai dengan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel juga, serta pemanfaatnya yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Dan kami sepakat bahwa pencegahan lebih baik daripada penindakan. Ya, berikut adalah cuplikan video konferensi pers dari Gubernur Maluku Utara Sherly Yoanda atau yang kita kenal Sherly Laos ya. Di sini kita ambil contoh ya, agar kepada para pemerintah di masing-masing kabupaten atau kota, wabil khusus di Provinsi Jawa Barat, kita harus mencontoh ya, mencontoh daripada apabila pemerintah yang ingin anggarannya transparansi dan akuntabel, yaitu tidak alergi terhadap orang-orang yang melakukan pengawasan ya, baik itu melakukan pengawasan di internal ataupun di eksternal ya. Salah satu contoh, kalau di pemerintahan, pengawasan internal dilakukan oleh inspektorat ya, BPK, kemudian di APH-nya juga ada ya, Tipikor, kalau di kepolisian melibatkan kepolisian dan hal-hal lain lagi. Kemudian dari segi pengawasan eksternal dari pemerintahan tersebut sendiri, ya tentu ada diantaranya LSM, ormas, kemudian media ya, atau jurnalis. Nah, sebenarnya para pejabat yang memang ingin anggaran yang digelontorkannya itu transparansi dan akuntabel, seharusnya pihak-pihak tersebut dilibatkan dalam pengawasan program-programnya itu. Jangan justru malah alergi terhadap orang-orang yang melakukan pengawasan pekerjaan dari anggaran pemerintah. Nah, seperti itu ya. Kalau ada pejabat yang alergi terhadap orang-orang yang sedang melakukan investigasi,
melakukan pengawasan, baik itu di internal ataupun eksternal, justru kita menjadi tanda tanya besar. Ada apa dalam program ataupun pekerjaan yang melibatkan yang memakai anggaran pemerintah tersebut, ya, seperti itu. Yang seharusnya kalau misalkan lurah, camat, ketika ada pekerjaan di wilayahnya masing-masing, tentunya harusnya ikut bersama-sama mengawasi, ya, agar benar-benar pekerjaan tersebut itu dapat diawasi sehingga tepat guna dan tepat sasaran, terhindar dari penyimpangan, begitu. Jangan justru malah alergi terhadap orang-orang yang melakukan pengawasan. Seperti ini pemahaman-pemahaman yang harus bersama-sama kita luruskan, harus sama-sama kita pahami, ya. Jangan sampai kejadian-kejadian yang telah lalu ada juga yang mungkin dari cara sudut pandangnya dengan kita itu berbeda, ya, mindsetnya itu berbeda. Ada juga salah satu pejabat yang beranggapan ketika ada seseorang yang melakukan pengawasan di suatu wilayahnya atau di suatu daerahnya, itu menganggap jika ada temuan itu sama saja mencemari nama baik lingkungannya. Oh, tidak seperti itu. Jauh definisi ke arah sana itu sangat jauh, ya. Justru ketika ada temuan penyimpangan pekerjaan dari anggaran dana pemerintah, itu tidak akan mengotori, tidak akan mencemari lingkungan tersebut. Itu adalah perbuatan antara pihak ketiga dari pekerjaan yang bersama dengan pemerintah atau oknum pejabatnya itu sendiri, ya, yang kotor, bukan malah lingkungannya yang kotor. Jadi cara berpikir pejabat itu harus dirubah, ya, harus dirubah cara berpikir pejabat yang kemarin tuh yang menyatakan statement terdengar, dan pada saat itu juga saya sikapi, ya, saya bantah gitu. Itu cara berpikir seperti itu tuh salah, ya, bukan kurang tepat lagi tapi salah itu. Jadi tidak akan ada dampak kepada nama baik lingkungan, karena kalau pejabat eksekutif yang ada di lingkungan kampung tersebut, apalagi kalau pejabat di kota, terkadang bukan orang wilayah tersebut, ya, jadi tidak ada kaitannya lah dengan nama baik lingkungan. Kalau misalkan ada pejabat atau oknum pejabat yang menyimpang, ya reputasi oknum pejabat itu sendiri yang rusak, ya, gitu. Jadi jangan selalu mengait-ngaitkan hal ke arah sana. Kalau mengait-ngaitkan selalu ke kampung, lembur gitu kan, selalu dijadikan alasan, takut tercemari, terkotori segala macam. Ini cara berpikir yang kerdil, cara berpikir yang sempit. Kalau seperti itu, ada temuan-temuan di negara kita Indonesia, ya tidak mungkin juga diekspos oleh media-media nasional, diekspos oleh para aktivis di media sosial, ya, kemudian di media-media resmi, karena itu akan menjadi negara kita kotor. Kan nggak seperti itu juga. Tetap mereka ekspos, tetap mereka publikasi ketika ada pejabat-pejabat yang menyimpang gitu, karena tidak menjadikan negara kita itu jelek, tapi personalitinya oknum tersebut, reputasinya yang hancur, seperti itu, ya, karena ada penyimpangan. Itu mungkin kita diskusi, tapi kalau misalkan ada pendapat lain silahkan, ya, bagi para teman-teman pemirsa sahabat, ada pandangan lain selain daripada pandangan yang menurut saya yang dikatakan tadi, silahkan cara berpandang dan berpikir teman-teman ditulis di kolom komentar. Terima kasih banyak. Seperti itu yang dapat saya utarakan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.